Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ingin ke Masjid Al-Jabar. Nah, ini ada anak-anak mau jalan pagi. Tuh. Nah, kita jalan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita udah di dalam bis bersama Bu RW 10 dan kawan-kawan. Semoga selamat sampai tujuan. Nah, ini di saat kita istirahat di KM berapa ya, lupa lah, kita sempetin foto-foto di samping bis yang kita pakai untuk ke Masjid Al-Jabar. Nah, dari parkiran bis kita naik odong-odong untuk menuju Masjid Al-Jabar. Nah, setelah sampai di Masjid Al-Jabar, kita menuju aula untuk beristirahat. Inilah di pemandangan di aula. Di samping Masjid Al-Jabar ada danaunya. Nah, kita di sini sempetin untuk makan siang dan beristirahat bersama. Tuh. Karena di Masjid Al-Jabar itu tidak boleh membawa makanan atau minum, hanya untuk beribadah saja. Nah, habis makan siang kita mau lanjut sholat zuhur. Nah, ini pemandangan Masjid Al-Jabar. Tuh, banyak orang kan, Masya Allah. Yuk kita sholat dulu yuk. Setelah sholat zuhur kita ini ke museum Al-Jabar bagian bawah, dipandu oleh kakak pemandunya. Yuk simak terus ya videonya. Cekidot. Oh iya. Oke. Jadi di museum ini menceritakan tentang baginda Rasul Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam dari ibu majelis kita. Itu ada Bu RT lagi mama videokan juga. Ibu majelis kita semua. Nah, tuh ini Bu RW. Menggambarkan betapa sederhananya beliau. Walaupun beliau adalah seorang yang sangat kaya pada saat itu, tapi kesederhanaan masih tetap terlihat dari pakaiannya, tempat tidurnya, dan kesehariannya. Ini duplikat tempat tidur baginda Rasul. Kita bisa melihat ada maket areal lingkungan rumah Siti Khadijah yang bisa dilihat juga di augmented reality-nya ya, sebagai penggambaran yang lebih hidup. Jadi yang tengah itu adalah rumah Siti Khadijah. Itu adalah rumah Siti Khadijah dan areal lingkungan rumahnya di salah satu sudut kota Mekah. Ya, silakan berjalan ke sebelah sini. Di sini juga bisa dilihat ada gambaran dari perabot di dalam rumah kami. Perabot yang sangat umum dan sangat biasa, ya, terbuat dari tanah liat, dari anyaman, gitu, dari batu, sangat biasa dan tidak membutuhkan penyewahan. Ya, di sini kita masuk ke tinggal kota Mekah, yang mana kota Mekah itu pada awalnya masih berupa daratan yang kosong tanpa adanya penghuni. Sebelum Nabi Ibrahim datang bersama keluarganya untuk menetap di sana dan membangun kembali Ka'bah, dan muncullah sumur Zam-Zam pada saat itu, dan terbentuklah peradaban pertama bersama suku Jurhum pada saat itu ya. Dan ini ada kondisi kota Mekah di areal Masjidil Haram ketika masa pra-nabian, jadi sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. Areal Masjidil Haram itu masih seperti ini, yang dimana di sekeliling Ka'bahnya ini masih dikelilingi oleh berhala-berhala, tempat pemuja atau Quraisy pada saat itu, yang bisa dilihat juga di visualisasinya ya, untuk melihat sekelilingnya. Kurang lebih penggambarannya seperti itu, dari mulai Ka'bah yang masih agak pendek hingga dipertinggi dengan berhala-berhala di sekelilingnya. Dan kemudian berhala-berhala ini nanti akan dihancurkan di pembebasan kota Mekah, ada di fase Madinah. Dan juga ada panel-panel lainnya
bertahan dan menerima wahyu. Untuk perjalanan berikutnya saya serahkan kembali kepada rekan baiknya, silakan pakai di sini. Iya, baik Bapak Ibu, jadi sebentar lagi kita akan memasuki replika dari Gua Hiro, di mana di tempat ini Rasulullah mendapatkan wahyu pertamanya, yaitu surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Mari silakan Bapak Ibu. Nah, Gua Hiro yang sebenarnya ini sempit, hanya cukup untuk satu orang dewasa saja. Tetapi kita buat seperti ini agar para pengunjung bisa merasakan bagaimana suasana berada di dalam goa. Jalanan yang kita injek ini kaca, jadi ibu-ibu takut pecah. Lanjut, kita masuk ke fase yang kedua, yaitu fase makan. Nah, di sini setelah Rasulullah mendapatkan wahyu pertamanya, beliau melangsungkan dakwah. Nah, dakwah yang dipilih Rasulullah yang pertama kalinya adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu, karena pada saat itu masyarakat Arab ini masih seperti saudara-saudaranya dan juga sahabatnya. Dan di sini adalah melihat topografi keadaan Ka'bah pada masa awal kalian. Jadi Rasulullah ini berdakwahnya di balik bukit-bukit. Kemudian muncullah 10 orang pertama yang memeluk agama Islam, atau bisa disebut juga asal dikenal awal nubuwah. Jadi di sini ada istri dari Rasulullah, ada yang saudara ini, ada juga teman-teman dari Rasulullah dan yang lainnya. Di mana ke-10 orang ini sudah Allah jamin masuk ke dalam surga. Maaf ya guys, selama di dalam museum saya kami akan diam supaya suara kakak pemadunya kedengaran jelas saat menerangkan cerita. Kemudian setelah Rasulullah berhasil mengumpulkan kelompok-kelompok yang memeluk agama Islam, turunlah sebuah surat memerintah Rasulullah ini untuk berdakwah secara terang-terangan. Kita lihat dan ini. Jadi surat yang pertama ini adalah surat Al-Hijr ayat 34. Di situ Rasulullah menyampaikan bahwa siapa saja yang menjadikan berhala ini adalah perantara antara dirinya dengan Allah, maka itu adalah kesesatan yang nyata. Kemudian kaum Quraisy ini mendengar hal seperti itu tidak terima dan juga tidak menerima dan juga mengancam kaum muslimin pada saat itu. Dan semakin muncullah gangguan dan juga tekanan dari kaum Quraisy kepada umat muslim. Nah, untuk menyelamatkan umat muslim ini Rasulullah memerintahkan umat muslim untuk hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah ini dilakukan secara berturut-turut. Ada 2 gelombang di sini. Gelombang yang pertama dipimpin oleh Utsman bin Affan dan gelombang yang kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Nah, kenapa hijrahnya ini ke Habasyah? Karena Habasyah ini dikenal dengan sebuah negeri yang damai. Kemudian juga ada seorang pemimpinnya yang ada dan bijaksana bernama Raja Najasyi, sehingga umat Islam akan untuk menentang dan berhijrah ke Habasyah. Lalu di sini juga ada alasan lainnya. Antara lain adalah Muhammad dan Habib ini juga sudah melakukan hubungan bersama yang baik pada saat itu. Lalu kita bergeser ke sebelah sini, Bapak Ibu. Di sini pada tahun sebelum kalian, bisa dibilang ini adalah tahun kesedihannya Rasulullah, atau Amrul ini, di mana Rasulullah kehilangan 2 orang yang sangat dicintainya. Yang pertama ini adalah sang pamannya, Abu Thalib. Jadi menjelang sang paman wafat, Rasulullah ini berada di samping sang paman untuk menuntut sang paman mengucapkan kalimat syahadat. Tetapi di situ juga ada Abu Jahal dan Abu Lahab, sehingga Rasulullah ini gagal untuk menuntut sang paman dalam mengucapkan kalimat syahadat, sehingga sang paman ini wafat dalam keadaan tidak memeluk agama Islam. Nah, di situ Rasulullah sangat sedih karena sang paman ini adalah
2 bulan setelah sang paman wafat, Rasulullah ini kembali bersedih karena kehilangan istri tercintanya, yaitu Siti Khadijah. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Siti Khadijah adalah orang pertama yang memeluk agama Islam. Kemudian Siti Khadijah juga rela memberikan seluruh hartanya demi kepentingan dakwahnya Rasulullah pada saat itu. Lalu Rasulullah juga sempat didatangi oleh malaikat Jibril. Pada saat itu malaikat Jibril menyampaikan salam langsung dari Allah untuk Siti Khadijah. Maka Allah sampaikanlah langsung kepada Siti Khadijah, katakanlah kepada dia bahwa perjalanan Isra Mi'raj. Maka sebelah sini Bapak Ibu, jadi Isra Mi'raj ini adalah perjalanan spiritualnya Rasulullah, di mana ada 2 perjalanan. Isra yaitu perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Masjidil Aqsa, sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh, di mana pada setiap tahapan ini Rasulullah bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya. Dan di sini ada ilustrasi perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah. Maka sekarang Ibu di meja apa? Ke dalam aja masuk. Boleh sambil duduk juga penontonnya. Masya Allah, ini museum bagus banget. Lantai yang kita duduk kan terbuat dari kaca. Nah, itu di bawahnya ada kapas gitu, jadi kayak kita duduk di atas awan.
barengan sama rekan saya Pak. Itu di situ adalah Masjid Quba, ada yang dikenal juga dengan Masjid Qiblatain, karena masjid ini itu terdapat dua kiblat di dalamnya ya. Itu ada kiblat yang menuju ke Al-Aqsa dan satu lagi adalah kiblat yang menuju ke Mekah. Nah, sesampainya Nabi Muhammad di kota Madinah, Nabi Muhammad ini membangun masjid juga. Nah, ini di sebelah sini ada maket Masjid Nabawi. Inilah bentuk waktu awal dibangunnya Masjid Nabawi, masjid seperti ini, dan sangat sederhana sekali. Juga itu di sebelah sana ada kotak yang kecil di ujung masjidnya, itu adalah tempat tinggalnya Rasulullah waktu di Madinah. Jadi Rasulullah ini tinggal di Madinahnya bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Ya Bapak Ibu ya, kita ada sebelah ini ya. Lagi ini ada para menjelaskan bagaimana dakwah Rasulullah di kota Madinah. Dari mulai orang-orang pertama yaitu berhijrah dan orang-orang yang di kota Madinah, dan juga persaudaraan Muhajirin dan Ansar ini diabadikan di dalam piagam Madinah. Ya, ada 3 kelompok yang menandatangani piagam ini, yaitu kelompok Muhajirin dan Ansar tentunya, lalu kelompok dari suku-suku minoritas seperti orang-orang Yahudi yang hidup di Madinah. Ya Bapak Ibu terus sambil berjalan saja. Jadi di sini juga ada kondisi Jazirah Arab, itu di namanya. Ini ada pohon kurma juga. Bahkan itu ada buahnya ya. Belum matang-matang. Nah ini ada panel yang menjelaskan tentang perang yang pertama kali dilaksanakan oleh umat Muslim bersama Nabi Muhammad tentunya. Itu adalah perang Badar. Di mana perang Badar ini umat Muslimnya salah jumlah, itu ada 313 orang lawan 1.300 orang gitu ya, tapi akhirnya bisa dimenangkan karena Allah Taala mengutus malaikat-malaikatnya untuk membantu memenangkan perang Badar. Ini di sebelah sini ada baju zirahnya Rasulullah, itu baju perangnya. Ada perisainya, ada baju besinya, sama sandal dan juga sepatunya. Ini adalah juara perang Badar ya Oke. Kemudian bagaimana di perang Badar ini bisa kita saksikan istilahnya banyak pedang-pedang yang berserakan dan juga darah-darah yang ada di mana-mana. Juga masih ada perang-perang yang lain yang dialami oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad seperti perang Uhud dan perang Khandaq. Juga ada media interaktif ya untuk mengetahui perang-perang yang ada di sebelah sini. Bahkan kalau menggunakan media interaktif ini boleh juga ya. Ini di sebelah sini adalah perjanjian Hudaybiyah. Ini isinya adalah kejadian yang dalamnya ada kisah senjata gitu ya. Mereka orang-orang kaum kafir Quraisy dan orang-orang Muslim ini sepakat untuk tidak berperang selama 10 tahun dalam perjanjian Hudaybiyah ini. Nah, ini di sebelah sini ada surat-surat yang ditulis oleh Rasulullah untuk kerajaan yang lain. Nah, isi dari suratnya adalah untuk mengajak masuk Islam untuk kerajaan yang lain. Ini adalah untuk kerajaan Persia dan di sebelah sana untuk kerajaan Romawi. Di sini ada alat-alat perangnya juga dari umat Muslim, ada pedang Rasulullah, ada pakanannya sama ada belatinya. Ini yang di sebelah sini adalah sah atau stempel surat. Ini bisa dipencet-pencet ya Bu. Ini di sini membuat informasi tentang Fathu Makkah atau perbuatan kembali kota Makkah. Jadi ya canggih. Jadi kota Mekah ini dulunya kan dikuasai oleh kafir Quraisy. Akhirnya ada perjanjian Hudaybiyah tuh. Nah, namun dari perjanjian Hudaybiyah ini dilanggar sama orang-orang kafir gitu. Jadi Nabi Muhammad karena perjanjian tersebut dilanggar mengirimkanlah 10.000 pasukan ke kota Mekah untuk mengepung kota Mekah gitu ya, dan mengultimatum agar orang kafir di kota Mekah ini menyerah dengan damai. Akhirnya mereka menyerah dengan damai. Dan 10.000 pasukan ini memasuki kota Mekah lalu menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitaran Ka'bah. Ini sebagai tanda kemenangan itu adalah azan yang dikumandangkan gitu ya, untuk pertama kali di kota Mekah sebagai penanda bahwa kota Mekah ini telah kembali di tangan orang-orang Muslim. Ini juga di sebelah sini ada tentang
penaklukan Jazirah Arab ya, atau sebaran umat Islam. Dan ini bisa kita lihat bagaimana Jazirah Arab ini seperti ini waktu Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Ini adalah kuasaannya umat Islam. Lalu ada penaklukan Mesir, ya, ada Mesir. Ini di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Jadi waktu itu penaklukan Syria dan Mesir juga penaklukan juga Persia dan Khurasan ya, ketika zamannya Umar bin Khattab memimpin sebagai khalifah. Nah ini di sebelah sini di Khalifah 2 ya, adalah masa-masa keemasan umat Islam, di mana umat Islam ini sudah menyebar sampai ke Eropa, ke Spanyol dan juga ke Portugal. Dan di sini juga mendapatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya yang besar, seperti orang-orang pintar yang ada di zaman dulu kita seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Jabar, Ibnu Rusdi itu akhirnya di Khalifah 2 ya. Ini adalah puncaknya kekuasaan Islam itu ketika kita memiliki 3 imperium, di mana Islam ini sudah menyebar sampai ke India. Setelah nanti ada hubungan juga bagaimana Islam ini bisa menyebar ke Nusantara, ke Indonesia dari India. Ini adalah Ramadan. Replika Ramadan yang ada di Galeri Rasulullah. Jadi ini adalah Ramadan, dan isi di dalam sini itu ada kisah bagaimana hari-hari terakhirnya Rasulullah. Ini ada mimbar, juga mihrabnya. Jadi tempat ini tuh untuk menerima wahyu dan juga untuk sholat gitu. Itu zaman Nabi Muhammad. Silakan kalau mau berfoto di mihrabnya, ibu-ibu. Iya. Bisa difotoin sama saya. Jadi semuanya aja. Ya. Hah? Ya bu. Iya. Ini ada persebaran Islam melalui jalur Papua, dan yang merah di atas adalah persebaran Islam melalui jalur sutra. Jadi maksudnya Islam di Indonesia ini dengan jalur perdagangan. Dan selain jalur perdagangan ada juga jalur lainnya, yaitu jalur pembinaan, pendidikan, dan juga akulturasi budaya. Nah, Islam sendiri di Jawa Barat. Wilayah yang pertama ini adalah wilayah Cirebon terlebih dahulu, karena Cirebon ini dekat dengan pelabuhan yang menjadi interaksi perdagangan pada saat itu. Nah, karena masuknya ini melalui Cirebon terlebih dahulu, maka dari itu di sebelah kanan saya sudah ada replika dari gerbang Cirebon yang menandakan masuknya Islam ke Jawa Barat. Inilah hasil foto-foto yang di dalam museum. Masya Allah nih, cakep banget. Bu RT dan Mami Sila. Kita foto-foto masih di dalam museum ini. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم صحابة فساد ومجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم صحابة فساد ومجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة
selesai kita foto-foto, waktu sudah sore, saatnya kita pulang. Inilah kita menuju ke parkiran bis, naik odong-odong. Jarak dari Masjid Al Jabar ke parkiran bis lumayan jauh ya guys, jadi kita harus naik odong-odong. Di situ sudah disediakan sih kalau untuk biaya transportnya, saya nggak tahu ya guys, soalnya kan aku kesini rombongan majlis, jadi sudah diatur dengan adminnya, dengan panitianya, jadi nggak bayar pribadi perorangan. Oh iya, Masjid Al Jabar ini kalau malam ada lampunya loh guys, jadi kalau malam tuh indah banget dilihatnya, lampunya pada nyala. Bayangkan siang aja indah, apalagi malam. Sebentar lagi kita sampai di parkiran bis. Sampai. Nah, ini foto di saat dalam bis belum pulang. Ini ya guys, semoga selamat sampai rumah. Suasana saat pulang sepi sunyi karena sudah pada lelah dari tadi pagi kita jalan-jalan, dan kalian semua sudah mengikuti video-video saya. Terima kasih banyak. Dan ini kita sampai malam masih di perjalanan guys. Doain ya biar kita selamat sampai rumah, tidak ada halangan satupun. Bye bye, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.